Bunda, hari ini kita akan kembali membahas mengenai stimulasi aspek sosialisasi dan kemandirian anak yang mendekati usia 42 bulan. Untuk yang baru pertama kali mengikuti diskusi online ini, perkenalkan, saya Nia, psikolog anak. Pada pertemuan sebelumnya dengan saya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara melatih anak agar dapat memakai sepatunya sendiri bersama tamu virtual saya, yaitu Bunda Ola. Halo Bunda, selamat bergabung kembali. Halo Bu, hari ini kemampuan apa lagi yang akan dilatih Bu? Di usia ini, anak sudah semakin sangat aktif bergerak mengeksplor lingkungannya. Kalau dulu ketika masih bayi atau balita, pergerakannya masih cukup terbatas sehingga kita masih bisa mengikuti setiap aktivitasnya. Kalau di usia ini, anak sudah bisa meraih banyak hal sendiri, dimanapun pasti akan sangat sulit bagi orang tua atau pengasuhnya untuk selalu memperhatikan setiap detail hal yang dilakukan anak. Oleh karenanya, orang tua dan pengasuh lainnya perlu untuk menanamkan pentingnya menjaga kebersihan dan bagaimana cara melakukannya sendiri. Nah, di usia 42 bulan atau 3,5 tahun nanti, kemampuan mencuci tangan sendiri adalah sebuah indikator yang diharapkan sudah dapat dilakukan anak dengan baik tanpa bantuan orang tua sebagai pertanda aspek kemandiriannya sudah berkembang dengan baik sesuai usianya. Oh iya juga sih ya Bu. Di usia ini saya udah susah banget sih memastikan tangan anak saya bersih atau enggak, atau habis pegang benda-benda kotor atau enggak. Apalagi kalau bekas kotorannya tidak terlihat di tangan ya. Lalu bagaimana ya Bu cara melatihnya? Yang pertama, kita harus memunculkan pemahaman anak mengapa kita harus mencuci tangan. Nah itu dia Bu, gimana ya cara ngasih taunya biar anak paham? Saya sih udah sering banget ngasih tahu Bu, tapi ya namanya anak kecil, ya saya nggak tahu juga dia paham atau enggak. Paling cuci tangan sukanya karena jadi main air aja, tapi belum yang muncul kesadaran untuk cuci tangan sih Bu. Baik, kalau orang dewasa mungkin lebih mudah memahaminya hanya dengan diberitahu saja. Tapi untuk anak usia ini memang membutuhkan hal yang lebih konkret untuk membantunya memahami sesuatu. Hal yang konkret di sini maksud saya adalah hal yang dapat ia lihat atau rasakan. Di sini saya memiliki sebuah ide aktivitas yang dapat membantu memunculkan pemahaman pada anak. Silahkan ditonton ya. Oke baik Bu. Wah, Alia lihat deh, tangannya banyak kuman ya. Tahu tidak, kalau tangan ini dipakai untuk makan, kuman-kumannya bisa masuk ke mulut loh. Ih, kotor. Tangannya harus diapakan supaya bersih? Harus dibersih. Ya, kita bersihin ya. Oke. Ini Mama punya semprotan isinya air sabun, ada tisu. Mama bantu ya. Oke. Kita semprotin ke sini. Kita elap kuman-kumannya. Oke. Alia mau bantu coba? Mau. Silakan. Oke. Sebelah sini sayang. Oke. Sebelah sini. Nah, elap lagi. Lagi. Oke. Sekarang kakak lihat tangan Alia bersih atau kotor. Coba lihat tangan Alia bersih atau kotor? Kotor. Jadi harus diapakan? Cuci. Cuci apa? Cuci sabun. Cuci tangan. Nah. Yuk kita cuci tangan. Ayo. Jadi begitu ayah bunda, sambil melakukan kegiatan, orang tua sambil menarasikan kegiatan dan memberi pemahaman ke anak. Selanjutnya, dengan diingatkan terus-menerus, pemahaman ini akan tertanam pada anak dan membuatnya lebih sadar untuk mencuci tangannya sendiri meskipun tanpa pengawasan orang tua. Wah bagus juga ya Bu idenya. Sederhana lagi alat-alatnya. Saya mau coba deh di rumah. Kalau cara mengerjakannya gimana Bu? Biar anak paham caranya tanpa harus diawasi terus-menerus gitu. Untuk cara mengajarkannya, yang penting untuk diperhatikan juga sebelum mengajarkan dan membiasakan anak adalah memastikan peralatan yang digunakan anak untuk mencuci tangan sendiri dengan bersih telah tersedia dan mudah dijangkau anak. Perhatikan tinggi tempat cuci tangannya, kerannya terlalu jauh tidak, terlalu keras tidak. Jarak tempat sabunnya, sulit dikeluarkan tidak sabunnya, dan juga lap atau tisu untuk mencuci tangannya.
Pastikan semua hal tersebut tersedia dan mudah diakses anak. Iya sih Bu, tempat cuci tangan di rumah saya tuh cukup tinggi. Jadi biasanya anak sambil saya gendong cuci tangannya. Otomatis dia harus selalu minta bantuan orang dewasa ya. Iya Bunda, sangat dimaklumi jika memang tidak semua orang rumah punya tempat cuci tangan yang mudah dijangkau anak. Kalau tempat cuci tangannya terlalu tinggi, sediakan pijakan tambahan bagi anak yang aman, stabil dan tidak licin. Dengan demikian, akses ke tempat cuci tangan jadi lebih mudah dan anak menjadi lebih bisa mandiri melakukan aktivitas cuci tangannya. Atau jika memang agak berbahaya, lebih baik orang tua menyediakan tempat cuci tangan yang lebih aman bagi anak seperti di area kamar mandi atau di dekat area mencuci piring atau mencuci baju. Namun dengan wadah air dan gayung di tempat yang tidak licin dan terjangkau oleh anak. Oh iya, betul ya Bu. Yang penting mudah dijangkau oleh anak dan aman. Iya, dengan bisa melakukan sendiri tanpa perlu dibantu, kepercayaan diri anak akan terbentuk dan anak akan semakin berani dan bersemangat untuk mencoba melakukan hal baru. Karena dirinya sudah merasa mampu melakukannya. Oh begitu Bu, oke. Lalu apalagi Bu tips stimulasinya? Tips lain untuk mengajarkan anak mencuci tangan adalah dengan mencontohkannya sembari mengajarkan dengan lagu cuci tangan seperti berikut ini. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sela jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Oke. Sudah bersih tangannya, tidak ada kuman. Oke. Wah bagus juga ya Bu lagunya. Runut urutan cuci tangannya. Nanti saya bagi ya Bu liriknya. Oh boleh Bunda, nanti saya kirimkan ya. Lagu ini sebenarnya hanya metode saja yang dapat membantu anak mengingat langkah-langkah mencuci tangan dengan lebih mudah. Dan lagu ini sebenarnya berisi 6 langkah cuci tangan rekomendasi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Lalu Bu, saya punya pertanyaan lagi nih. Belajar mencuci tangan sendiri ini bagusnya mulai diajarkan kapan ya? Saat anak umurnya berapa? Baik, untuk usia yang tepat untuk mengajarkan anak mencuci tangan sendiri adalah pada saat usia 2 tahun. Karena mereka sudah dapat memahami instruksi dan bisa berkomunikasi dengan sederhana. Selain itu, di usia 2 tahun juga kemampuan gerak halus dan gerak kasar anak sudah cukup baik untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan untuk mencuci tangan seperti menyalakan keran, mengambil sabun, naik dan turun pijakan yang dibutuhkan, dan mengeringkan tangan sendiri. Meski demikian, pembiasaan mencuci tangan bisa dilakukan sedini mungkin. Pembiasaan ini bisa dengan adanya perilaku mengingatkan, arahan, dan contoh modeling, serta bantuan fisik dari orang dewasa. Oh iya ya, walau mungkin motoriknya baru di usia 2 tahunan, tapi pembiasaannya bisa dari dini ya. Dan anak-anak kan akan mencontoh dari sekitarnya ya Bu. Jadi kita orang tuanya pun perlu memberi contoh untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sehabis dari bepergian atau sehabis memegang sesuatu yang kotor, agar anak juga mengikuti ya. Iya, betul sekali Bunda. Setelah anak mampu melakukannya, kita harapkan ini menjadi kebiasaan baik sampai dewasa. Nah, jika di usia 42 bulan nanti anak belum bisa mencuci tangannya sendiri, padahal sudah diajarkan dan sudah disediakan sarana mencuci tangan yang mudah dijangkau, orang tua perlu waspada dan segera mengkonsultasikannya dengan ahlinya. Jadi, selamat mencoba tips-tips stimulasi dari saya ya Ayah Bunda.
Sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa.